Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Ini saya ingin bahas topik ya. Jadi banyak di antara para wanita nggak tahu ini gitu. Jadi mereka itu apa ya? Saya nggak tahu apa karena mereka berpikiran terlalu banyak menggunakan perasaan dan logika ya. Jadi mereka sampai nggak paham nih apa beda mereka yang membantu gitu. Karena saya masih sering dengar ya wanita istri itu masih mengucapkan apa sih atau menanyakan bertanya gitu kan, apa sih bedanya istri dan pembantu gitu kan. Nah, di sini saya akan kasih pemahaman biar anda paham gitu kan. Nah gini guys ya, seorang suami itu punya tanggung jawab penuh pada istrinya ya, mulai dari dia awal menikahinya ketika akan nikah hingga nanti suaminya meninggal atau istrinya meninggal, itu di bawah tanggung jawab suaminya ya. Kehidupannya, makannya, apalagi nafkahnya, lahir batin dan segala macamnya, bahkan pendidikannya juga gitu kan. Nah, jadi suami itu harus membawa istrinya selamat bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Bukan hanya senang di dunia tapi juga akhirat gitu. Buat apa Anda bahagia senang di dunia tapi di akhirat menderita gitu kan. Nah, itu tugas suami. Nah, pembantu tidak mendapatkan itu ya, tidak mendapatkan itu gitu. Jadi kalau ada wanita yang mengatakan apa sih bedanya dengan pembantu gitu, berarti dia nggak paham gitu kan konsep isi dalam Islam gitu. Jadi gini ya, ketika kita pertama kali mengontrak pembantu misalnya kan apa ya dibayar bulanan gitu kan, atau mungkin ya dibayar bulanan lah biasanya gitu kan. Nah, ada juga yang bayarnya itu berdasarkan pekerjaan gitu. Nah, yang normal aja bayar bulanan gitu kan, gaji bulanan. Nah, itu kan apa ya, tanggung jawab sebagai apa namanya, apa ya, sebagai bos lah gitu ya, atau orang yang menyewa pembantu gitu. Itu hanya sebatas gajinya saja guys gitu ya. Tanggung jawabnya hanya sebatas gajinya, dia hanya tanggung jawab memberikan gaji gitu ya. Dia tidak dia tidak bertanggung jawab terhadap kehidupannya, terhadap anak-anaknya pembantu tadi, terhadap pendidikannya gitu kan. Apalagi sampai berpikir jauh sampai apa, bagaimana cara membawanya ke surga gitu, atau menyelamatkannya di akhirat. Enggak guys, itu bukan tanggung jawab. Jadi sebatas hanya gaji bulanan gitu. Ada juga pembantu tuh yang dikasih makan gitu kan, atau dikasih tempat tinggal gitu, tapi hanya sebatas itu gitu, nggak ada yang lain gitu. Nah, tapi seorang istri ketika mulai akan nikah, itu suami bertanggung jawab sepenuhnya pada istri itu. Keselamatannya, ya, nafkah lahir batinnya. Bukan hanya sekarang, tapi sampai dia meninggal gitu, atau suaminya meninggal gitu. Bahkan nanti bertanggung jawab juga sampai di akhirat gitu, atas apa yang dilakukannya di dunia gitu. Jadi sangat spesial gitu. Jadi istri itu posisinya jauh lebih tinggi daripada pembantu. Karena mendapatkan pelindungan, mendapatkan apa ya, perhatian, kasih sayang segalanya dari suami gitu. Nah, apa ya, jadi misalnya kayak hubungan antara suami misalnya dengan pembantu itu hanya sebatas kasih tugas gitu. Ini kamu saya kontrak ya, sebulan gajinya, kerja kamu ini nyuci, setrika, gosok segala macam gitu. Udah selesai, sudah selesai kerjanya sudah, tiap bulan diberi gajinya gitu. Tapi kalau istri tidak gitu, itu tidak hanya, suami itu tidak hanya memberi tugas gitu ya kan. Karena gini guys ya, tugas utama suami kan mencari nafkah dan tentu mendidik juga gitu, mencari nafkah dan mendidik. Tapi terkadang suami itu nggak apa, tangannya cuma dua guys ya, tangan cuma dua gitu. Misalnya deh, ada deh suami itu yang fokusnya hanya cari nafkah saja, atau orang katakan itu mungkin gila kerja gitu. Nah, jadi coba anda bayangkan ada suami anda misalnya gila kerja, kerja cari nafkah aja. Jadi apapun yang di mata dia ada peluang punya dapatkan uang, dia akan kerjakan itu gitu. Meskipun uangnya nampaknya nanti atau kapan gitu. Tapi bagi dia, kalau ada peluang dia akan embat itu guys, akan ambil itu gitu. Nah, itu namanya suami gila kerja. Nah, dan biasanya itu karena kasar, apalagi sekarang ya, zaman sekarang ya, apapun bisa jadi duit gitu ya. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang dulu nggak ada, yang orang-orang nggak paham itu guys.
Masih ada beberapa bidang pekerjaan yang saya nggak ngerti itu bagaimana menjalankannya sehingga dapatkan uang gitu. Tapi mereka ini paham gitu. Dan kita harus banyak belajar gitu kan. Kita harus berevolusi dan mempelajari hal-hal baru gitu. Nah, jadi yang tahu tuh kan orang yang mengerjakannya. Nah kita yang nggak ngerti ya kita harus belajar gitu biar supaya ngerti gitu. Jadi kita bukannya malah nggak mau belajar dan malah menyalahkan. Itu nggak boleh ya. Jadi ketika seorang suami itu mengerjakan sesuatu yang diyakini itu akan mengadakan penghasilan baik sekarang atau nanti, ya Anda harus support dia gitu. Ya, apalagi kalau Anda sampai tidak tahu gitu ya, Anda baiknya belajar gitu. Ya, agar Anda lebih paham gitu kan. Apa sih yang sedang saya dikatakan suami saya gitu kan. Jadi Anda harus belajar dan bukan malah menyalahkan gitu. Ya kan? Nah, sama suami Anda tidak bermaksiat. Nah, dari di tengah keterbatasannya, mungkin ada suami itu yang fokus cari uang gitu kan. Baik gila kerja lah ibaratnya gitu, karena dia pikir dia harus memberikan masa depan yang cerah bagi keluarganya gitu, dan harus kebutuhan kan harus ada terus gitu. Jadi tugas suami itu memastikan dapur terus ngepul guys, itu penting kan ya. Jadi dan untuk itu ya ada masa-masa ketika nanti itu misalnya kehilangan pekerjaan suami atau dagangannya nggak lancar atau apapun itu ya ada masa-masa gitu. Jadi hidup tuh nggak datar-datar aja guys, hidup tuh nggak lancar-lancar aja, ada masa-masa terpuruk. Nah itulah mungkin makanya suami itu ada yang menabung, ada yang investasi, ada yang apapun itulah di luar sana yang di luar pekerjaan utamanya gitu. Karena memang harus suami itu harus punya plan A, plan B, plan C. Jadi plannya harus berlapis guys. Jadi kalau jadi ini dia punya rencana lain, ada solusi lain itu. Anda bayangkan seorang suami yang hanya bekerja lalu dia menyerahkan semuanya kepada istrinya. Lalu ketika dia berhenti, dia nggak punya solusi, dia nggak punya planning namanya. Jadi dia tuh dikiranya dia bakal kerja selamanya kan, dikira aja bakal nggak ada fase-fase terpuruknya kan. Nah, itu yang perlu dipahami. Di tugas suami itu kompleks guys, ribet gitu. Dia mempersiapkan dapur ngepul itu bukan saat ini saja, tapi itu harus terus mengepul sampai akhir hayatnya, entah akhir hayat suami, entah akhir hayat istri. Bahkan dia kalau bisa dia meninggalkan sesuatu agar nanti istri jalannya tidak kufur gitu. Jadi kita nggak tahu iman manusia berapa kuat ya, bisa jadi ada iman yang lemah gitu. Jadi ketika kufur kan makanya dikatakan apa? Kekufuran itu adalah lebih dekat kepada kekafiran gitu. Karena banyak orang apa namanya, yang istilahnya tuh dia nggak mampu menghadapi kemiskinan, imannya lemah gitu guys, sehingga dia menyalahkan keadaan, menyalahkan Allah makan karena dia makanya daripada main-main dengan iman, dia jaga aman, main aman aja gitu. Jadi jangan juga hidup berlebihan dan juga kekurangan gitu, dijaga supaya cukup. Itu tugas suami gitu kan, gimana supaya cukup hingga akhir hayat gitu. Nah, itu sangat susah guys, karena itu proyeksinya jangka panjang gitu, dan itu pakai logika, nggak bisa pakai perasaan gitu kan. Keinginan terus diredam, harus dikalahkan oleh logika gitu. Karena keinginan itu kadang bersifat jangka pendek gitu kan, dan kalau nggak pandai-pandai kita nyisatin, kita bakal kalah gitu. Keinginan kita akan mengalahkan logika gitu guys. Jadi dan Allah mudahkan suami, tugas suami ya. Jadi ketika suami misalnya sibuk cari nafkah, ya istri selainnya membantu gitu. Jangan semua dibebankan pada suami gitu, ya kan. Jadi kan keputusan suami itu bekerja itu kan keputusan dia gitu. Saya mau kerja ya, jadi saya lebih banyak kerja nih, tolong kamu jaga anak ya, tolong kamu urus anak dulu gitu. Contoh bisa banyak pekerjaan, nggak usah lagi yang ribet lah, yang kayak sekarang yang modern gitu kan, kayak orang-orang kayak tentara atau apapun itu atau ya kerja-kerja yang harus dia meninggalkan anak istri selama beberapa bulan, itu bagaimana guys? Nah, bagaimana dengan pekerjaan itu? Dia harus meninggalkan istrinya. Jadi apa mungkin istrinya masih menelpon gitu, tolong antar anak sekolah gitu, atau tolong ini itu gitu. Loh, suami lagi kerja gitu kan. Makanya sebenarnya jangan ganggu suami kerja. Jadi ketika istri yang baik itulah dia bisa membackup suaminya gitu. Karena suaminya kerja untuk mempersiapkan masa depan keluarga gitu. Jadi ketika Anda lihat suami Anda sibuk bekerja atau dia lelah bekerja, ya Anda backup dia gitu. Makanya Islam itu mengutamakan istri itu di rumah gitu, karena dia posisinya adalah sebagai backupnya sang suami gitu, ya kan. Karena suami yang ditugaskan cari nafkah gitu ya. Istri kalau cari nafkah silakan, tapi jangan sampai
lupa tugas utamanya sebagai backup suami gitu, ya kan? Nah, jadi suami kalau urusan kerja ya sudah backup dia, urus anak-anak gitu kan, didik anak-anak gitu. Jadi suami paling ada waktu dia didik dengan kata-kata gitu, nasihatin begini loh dek, begini loh anak tuh begini begini begitu gitu kan. Nah, jadi dan satu lagi ya, kalau sang pembantu itu dapat gaji bulanan ya, istri dapat apa? Istri kalau taat suami dapat surganya Allah guys. Istri itu cukup ya mengerjakan yang wajib, misalnya sholat, zakat, puasa, ya kan, beriman, tutup aurat yang wajib ya, lalu patuh terhadap suami. Apa ganjarannya? Dia bebas memilih pintu surga mana saja yang dia kendaki guys. Enak gitu. Surga itulah derajat tertinggi. Jadi apapun yang manusia berikan di muka bumi ini, Anda mau nyari suami yang bisa ngasih Anda mobil mewah misalnya, rumah mewah. Ingat, suami Anda itu tidak bisa memberikan Anda surga, ya. Surga itu hanya bisa didapatkan ya kalau Anda taat padanya gitu. Ya, suami manapun itu ya. Kalau Anda taat padanya, maka Allah akan kasih surga pada Anda. Jadi nggak ada pernah sejarahnya suami itu dalam kehidupan ini ini surga untuk kamu, nggak ada gitu. Surga itu istrinya yang perjuangkan dengan cara apa? Taat pada suami gitu. Nah, kalau pembantunya taat pada bosnya, dia tidak akan dapat lebih, dia hanya dapat gaji gitu guys. Paling dapat bonus sedikit uang atau apa gitu kan. Tapi kalau istri taat pada suami dan sepanjang hidupnya ya, Allah akan ganjar itu hadiah dengan surganya Allah itu. Masuk bebas masuk di pintu mana saja yang dia suka itu. Jadi gampang sekali, cuman tinggal taat pada suami gitu. Jadi seorang istri yang baik itu ketika suaminya sibuk bekerja ya mengertilah gitu. Jangan ganggu dan jangan jangan ganggu dia. Jadi jangan dikte dia, jangan nyalakan dia gitu. Selama dia tidak bermaksiat gitu. Anda boleh memberikan saran atau nasihat, tapi jangan paksakan suami untuk mengikuti Anda, karena keputusan ada pada suami. Anda minta B, kalau suami memutuskan A ya tetap A gitu, karena keputusan ada di tangan suami gitu. Kalau misalnya kayak Anda karyawan ada pimpinan perusahaan, Anda bisa nggak mendikte pimpinan perusahaan, Pak saya maunya Pak masuk kerja jam 5, loh yang pimpinan saya apa kamu gitu, simple jawaban pimpinan. Jadi nggak bisa seenaknya guys gitu. Sama dalam rumah tangga gitu. Istri boleh ngasih saran, sebaiknya abang misalnya atau mas sebaiknya jangan kerja terlalu gitulah. Ingat nanti anak sekolah jam sekian, antar sekian gitu kan. Suami itu boleh menerima, boleh tidak guys itu. Kalau suami milih dia fokus kerja dan dia minta istrinya untuk bantu ya, dan sekolah, istri harus nurut gitu. Nggak bisa dia memaksa suaminya guys. Karena yang menentukan rule, menentukan SOP, menentukan semua program rumah itu adalah suami gitu. Sama kayak pimpinan perusahaan, menentukan program karyawan masuk jam berapa, karyawan harus ngapain aja gitu. Ya kan? Nggak bisa misalnya karyawan misalnya mengatakan misalnya ada kerja-kerja, misalnya gini, ada kerja-kerja di itu misalnya yang yang misalnya bos lagi keluar kota nih, ya kan, nah, tentu ada karyawan yang dipercaya dia gitu, ya kan. Jadi selama bos di luar kota, dia kan atau dia lagi sibuk yang lain, tentu dia akan mendelegasikan pekerjaan gitu, ya kan. Nah, saya lagi fokus ke sini, nah, tolong kamu urusin ya, kan gitu, ya kan. Tolong ini ada dokumen ya, kamu kerjakan tolong ya, karena saya lagi ngurusin ini gitu. Nah, bebas karena dia adalah pimpinan gitu. Apa Anda bisa menolak dengan mengatakan Pak itu bukan tugas saya, kan itu SOP dia yang buat, pimpinan yang buat gitu, ya kan? Pimpinan yang buat SOP gitu kan. Apalagi ini hubungannya cuman gaji gitu, sebatas karyawan sama pimpinan, tapi ini istri dan suami loh guys. Gitu. Hubungannya itu jauh lebih daripada bawahan dan atasan gitu. Di ketatan bawahan pada atasan itu nggak sebanding sama ketatan istri sama suami gitu. Atasan hanya paling memberikan gaji gitu kan, reward gitu, dan tidak ada yang lain gitu guys. Ya kan? Tidak ada tanggung jawab atasan dulu mendidik misalnya kamu sholat ya, kamu apa ya, nggak ada. Tanggung jawabnya hanya sebatas gimana supaya perusahaan itu jalannya lancar dan karyawannya bekerja dengan baik, itu saja gitu.
Kalau nggak benar ya tinggal ganti gitu, daripada dia dimarahin lagi sama yang punya gitu kan. Nah, suami juga begitu gitu. Makanya suami itu berat guys, ya suami itu guys. Dia harus memastikan istrinya tuh taat dan patuh kepadanya, dan taat patuh kepadanya itu adalah dia menyampaikan syariat Allah gitu. Bagaimana istrinya harusnya bersikap, menghargai suami, tidak boleh apa namanya mengadukan urusan rumah tangga kepada orang lain gitu kan. Karena sama aja dengan apa namanya tidak menghargai suami gitu. Karena ini urusan Anda dengan suami Anda gitu. Urusan Anda di tangan suami Anda gitu. Orang lain tidak boleh kecampur urusan keluarga Anda gitu. Karena eh jadi rewardnya itu adalah surganya Allah guys. Makanya apa ada yang menyamakan antara misalnya suaminya nih ya, misalnya ada suami gila kerja, dia memang betul-betul dan dia punya planning ke depannya nih, dia bakal bakal berhemat, bakal apapun itu demi masa depan gitu kan, sama dia tidak bermaksiat, lalu dia punya planning itu ya, tapi istrinya itu kerjanya komplain aja gitu kan, dan memprotes setiap keputusan suami gitu. Ini sama dengan karyawan tadi protes pada perusahaan pimpinan gitu loh, yang pimpinannya siapa sekarang gitu kan ya, apakah Anda atau suami Anda gitu. Nah, jadi ya satu-satunya istri harus patuh pada suami gitu, karena suami yang ambil keputusan, dia yang menjalankan memberikan SOP di rumah tangga, tugas-tugas, dan istri tinggal menjalankan gitu. Itulah yang dinamakan keluarga yang sakinah wadah maromah gitu. Jadi bukan istri yang memberikan perintah pada suami, kan bukan suami yang taat pada istri, tapi istri yang taat pada suami dan istri yang menjalankan perintah suami gitu. Sama perintahnya tidak apa dalam kemaksiatan gitu guys. Itulah demi kebahagiaan rumah tangga dan keselamatan dunia dan akhirat gitu. Kan makanya tadi, karena suami punya keterbatasan, makanya Allah mudahkan dengan dikasihlah hukum, misalnya kalau suami istri itu keluar rumah tuh harus dengan mahramnya itu kan demi keselamatan juga gitu. Jadi nggak cukup hanya menutup aurat, karena nama di luar sana tuh nggak tahu laki-laki itu bagaimana ya. Ada laki-laki yang ini kada tahu Bang Nabi ya, kalau ada kesempatan gitu kan, kejahatan tuh jadi bila ada kesempatan gitu. Ini udah tutup aurat yang baik, tapi kadang-kadang masih ada laki yang di luar sana gitu kan. Mungkin jadi wanita tuh waktu lemah gitu kan, atau dia lagi tidak terkontrol hawa nafsunya gitu kan, makanya dikasih kemudahan suami untuk dikasih hukum syariat kalau istri keluar rumah harus dengan mahram gitu, sehingga suami itu sudah terbantu guys. Karena suami nggak mungkin dong ya, suami harus bekerja nih ya, dia harus fokus kepada dapurnya, kecukupan oleh istrinya gitu kan. Kita tahu sekarang biaya makin mahal, sekolah segala macam gitu kan, kerja susah gitu. Nah, jadi dia nggak punya waktu kadang untuk menjaga istrinya keluar gitu kan, untuk mengurus anaknya. Makanya beban itu dialihkan ke istri, karena suami masih ada beban lain gitu guys. Jadi bukan berarti suami itu lepas dari tanggung jawab, tapi karena dia ambil ekstra pekerjaan atau dia mau fokus ke hal lain yang masih dalam koridor syariat gitu demi masa depan keluarga, ya istri harus backup gitu. Jangan suaminya dikasih ke suami gitu, atau malah ngatur suami, udah kamu nggak usah kerja gitu kali lah gitu kan. Kan urusan anak nih loh, Anda kemana? Apa guna Anda dalam rumah tangga gitu? Apa guna Anda sebagai istri dalam rumah tangga gitu, yang harusnya membackup suami Anda gitu kan? Terserah suami, dia mau keputusan mau kerja enggak, saya mau kerja, pokoknya saya mau fokus kerja, tolong ya harus anak gitu ya, Anda harus ikuti, wajib mengikuti perintah dia, karena dia tidak melakukan maksiat, dia mengerjakan suatu kebaikan demi masa depan keluarga Anda juga gitu ya kan. Anda tinggal patuh dan mengatakan, jadi kayak anak, kayak bawahan lah gitu. Nggak boleh membantah atasan kan, karena atasan bisa marah, bahkan bisa memecat Anda gitu ya kan. Makanya jangan sekali melawan atasan atau melawan suami gitu, membantah apalagi kan. Kalau membantah boleh dengan cara yang baik ya kan, boleh menyampaikan saran, tapi tetap pesan ada di tangan suami. Anda tidak berhak untuk mengganggu itu, untuk untuk mendikte suami, nggak berhak. Apalagi gara-gara itu Anda malah tidak menghargai suami gitu. Makanya perlulah belajar untuk bagaimana menjadi wanita yang soleh gitu. Jadi banyak orang di sana tuh pengen jadi wanita soleh, tapi mereka sebenarnya
mereka paham itu wanita soleh itu harus belajar guys gitu, nggak bisa sembarangan. Jadi nggak bisa mengklaim kita wanita soleh kalau kita itu nggak belajar gitu, ada pada suami gitu kan. Karena saya heran ya, ada wanita itu yang ya ada bikin status wanita soleh lah, pengen bimbing lah yang lurus, tapi dia nggak mau dengarkan kajian guys. Disampaikan kajian dia nggak mau dengar, dia tolak itu telinga itu kan, dia tidak mau dengar sama sekali kajian itu, apalagi kalau yang suaminya yang ngasih gitu. Itu susahnya. Jadi bagaimana Anda menjadi wanita solehah gitu kalau kajian aja Anda tidak mau dengar gitu, hukum-hukum Allah aja Anda tidak mau mendengarkan. Jangan dia Anda menjalankan, untuk mendengarkan aja Anda skip gitu, tidak mau Anda dengarkan guys. Padahal menjadi wanita muslimah itu adalah harus sesuai dengan syariatnya gitu. Jadi wanita muslimah itu bukan orang yang rajin sholat, istri yang soleh itu ya, beda sama wanita soleh. Kalau jomblo lain hukumnya guys. Istri yang soleh beda dengan jomblo yang soleh ya. Kalau jomblo yang soleh itu hanya perlu jaga sholat, jaga puasa, adab pada orang tua, apalagi. Nah, tapi kalau istri yang taat, istri yang soleh, ditambah lagi satu hukum guys, itu patuh pada suami gitu. Ditambahkan lagi satu lagi, patuh di atas suami, pada suami di atas kepatuhan pada orang tua sendiri guys. Gitu loh. Jadi ketika Anda mengambil pilihan untuk nikah, Anda harus tahu konsekuensi itu. Ya, suami Anda adalah imam Anda gitu. Jadi tanggung jawab orang tua Anda itu sudah serahkan kepada suami Anda. Nah, karena dia dikasih tugas tanggung jawab, makanya dia jangan heran kalau dia itu menjadi seorang yang cerewet. Suami yang cerewet itu berarti dia tahu dengan agamanya, dia ngerti agamanya, dia tugas sama mendidik gitu. Jangan sampai nanti dia ditanya sama Allah, kamu sudah didik istrimu apa saja? Dia bisa jawab. Kenapa? Karena dia cuek, karena dia tidak pernah memberikan sesuatu, tidak memberikan kajian, tidak memberikan pengarahan kepada istrinya gitu kan. Jadi tugas sebagai istri yang soleh itu hanya tinggal mendengarkan apa yang suami perintahkan, lakukan ya, sami'na wa ata'na, ya kan. Selama yang ditindakan suami itu bukan maksiat, surga milik Anda gitu. Jadi itulah beda Anda dengan pembantu gitu. Anda sangat mulia gitu, ya kan. Ada mempunyai fishing reward yang jauh lebih baik guys, ya kan. Hadiah yang tidak akan pernah bisa diberikan oleh pria manapun ke bumi ini ya, meskipun Anda nikah dengan orang kaya sekalipun gitu kan, ya kan. Angkat dia bisa memberikan Anda mobil Ferrari atau apapun itu ya, harta berlimpah, tapi dia tidak bisa memberikan surga gitu. Surga itu hanya bisa didapatkan dengan ketatan pada dirinya guys. Itu yang perlu diingat ya. Apa arti ya barang mewah ya, hidup senang kalau toh nanti di akhiratnya menderita gitu, ya kan. Lebih baik kita hidup senang dunia dan akhirat gitu. Di dunia kita hidup senang, di akhirat juga gitu kan. Nah, makanya itulah perlunya ketatan suami, dan itulah bedanya antara istri dengan pembantu guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.